Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semua pribadi yang pernah menyatakan dirinya mulia, saat ini atau pada saatnya akan menjadi segenggam debu yang tak berarti. Tetapi Yesus, Ia telah memperbaharui kita. Ia menjadikan kita berarti. Debu yang tak berarti itu bukanlah akhir hidup kita. Tak ada yang pantas dimuliakan selain Yesus. Muliakan Dia. Kemuliaannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, pada pagi ini kami bersyukur atas kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin kami untuk kami mendengar sabda firman Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, biar hamba Tuhan pakai. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, semua adalah perkataan-Mu. Kira Tuhan berfirman kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pada pagi ini, mujizat ada karena percaya. Saudara kasih Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengemuruni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaiknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan mau kita menerima mujizat karena kita percaya. Mujizat adalah keajaiban yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus berkarya di dunia, kerap kali ia mengadakan mujizat demi mujizat. Hal itu dilakukan agar orang yang melihat menjadi percaya kepadanya. Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun yang sakit pendarahan, juga membangkitkan anak Yairus. Mujizat itu di awal
oleh adanya kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan yang biasa dilakukan Yesus adalah mengajar kerajaan Allah, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Semua itu dilakukan untuk menyatakan kerajaan Allah. Ia ingin agar kuasa Allah menjadi nyata dalam kehidupan umat manusia. Yesus kembali dari Gerasa menuju ke tempat tinggalnya. Ketika telah sampai di Danau Galilea, Yesus diminta oleh Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit sangat parah. Ia memohon dengan sangat agar Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Yesus melihat adanya kepercayaan yang begitu besar dan akhirnya ia memenuhi permintaan Yairus. Tetapi di tengah jalan ada perempuan yang sudah 12 tahun sakit perdarahan. Berbagai macam cara yang sudah dilakukan untuk menyembuhkan sakitnya, tapi selalu gagal. Ia meyakinkan dirinya dengan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus membawa kesembuhan pada diri perempuan itu. Ketika kita masih berbicara dengan perempuan yang perdarahan disembuhkan itu, datanglah anggota keluarga Yairus yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati dan tidak ada gunanya lagi mengajak Yesus ke rumah. Mendengar berita tersebut, Yesus menegaskan, jangan takut, percaya saja. Yesus tetap pergi ke rumah Yairus. Sesampai di sana ia membangkitkan anak perempuan Yairus. Anak yang sudah mati itu dibangkitkan lagi. Kepercayaan kepada Yesus melahirkan mujizat-mujizat yang luar biasa pada zaman itu. Saudara-saudari kasih Tuhan, sejak masa lalu dalam tradisi Yahudi, perempuan memang dipandang sebelah mata. Dalam kondisi fisik yang sehat saja, seorang perempuan dianggap memiliki status yang rendah. Apalagi jika ia diketahui sakit pendarahan. Tak hanya direndahkan, ia juga dianggap seorang najis sehingga layak untuk dijauhi dan dikucilkan. Karena menurut mereka siapapun yang menyentuhnya pasti menjadi najis. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Markus itu menulis bagaimana Yesus menyeberangi tradisi-tradisi Yahudi itu. Perempuan itu yang sakit perdarahan 12 tahun, yang sudah begitu menderita. Ia menderita bukan saja karena sakit yang tak kunjung sembuh, tetapi lebih dari itu, ia ditolak oleh orang-orang terhadapnya. Perempuan itu ingin dibebaskan dari semua penderitaannya. Satu-satu cara adalah perempuan itu dengan segenap kekuatan ia menebros kegumuran orang-orang yang hanya demi menjamah jubah Yesus. Dan iman ini terbukti. Ia tidak hanya disembuhkan dari penyakitnya, tetapi ia juga diselamatkan. Kepada orang-orang, Yesus menegaskan bahwa perempuan ini selama ini mereka dianggap najis, kini telah menjadi tahir. Tak ada lagi alasan mereka untuk memandang rendah atau mengucilkan perempuan yang perdarahan ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dahulu kita adalah orang-orang demikian najis karena dosa-dosa kita. Kita menderita karena dosa. Kita demikian menjijikkan, layak untuk dibinasakan. Namun perempuan yang telah ditahirkan itu, ia hanya perlu iman untuk datang dan menyentuh Yesus. Begitu kita juga saudara-saudara yang hari ini yang begitu najis, yang begitu berdosa. Kita layak untuk datang kepada Yesus. Maka Yesus akan melepaskan kita dari kenajisan kita, kebinasaan kita. Dia memberikan kita keselamatan. Iman yang meyakinkan bahwa hanya Yesus yang sanggup menjadi tahir dan menyembuhkan derita kita. Seburuk atau sehina apapun orang memandang kita, Yesus tetap menerima kita. Dia akan memberikan dirinya untuk menjadikan hidup supaya kita tahir, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara diselamatkan hanya oleh anugerah, iman dan sabda Kristus. Setiap perkataan dan perbuatan Yesus memiliki makna yang sangat dalam. Maka kita tidak dapat begitu saja memahaminya tanpa merenungkan yang mendalamkan.
Jika kita telah membaca tadi firman Tuhan, kisah perempuan perdarahan yang 12 tahun itu. Juga ketika Yesus membangkitkan anak Yairus yang berumur 12 tahun dari kematian, maka dengan mudah kita akan mengatakan, wah, mujizat Tuhan itu luar biasa. Dan saudara, kita harus bisa mempunyai iman, mempercayai mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu akan terjadi juga pada zaman ini. Jika kita memiliki iman seperti perempuan perdarahan, jika kita memiliki iman seperti Yairus, kita harus minta seperti Yairus, dan kita minta mujizat itu terimplementasi dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya tidak sedang menjelaskan bahwa mujizat penyembuhan itu tidak ada. Sebab tiada yang mustahil bagi Allah, bagi setiap orang yang percaya. Nama betapa kecilnya Tuhan itu jika kita memahami kisah itu hanya berfokus pada penyembuhan dan kebangkitan anak Yairus diperiakkan oleh Yesus. Sebab maukah kita samakan Yesus atau sedikit di atas tingkatan para tabib dan ilmu-ilmu sihir? Mari kita mempelajari makna terdalam yang ingin disampaikan kisah penyembuhan ini pada kita. Saudara kasih Tuhan, dalam dua kisah penyembuhan itu terangkai dalam satu cerita. Ketika Yesus berjalan menerima permohonan Yairus untuk menyembuhkan anaknya, Yesus juga menyembuhkan di tengah jalan seorang perempuan yang perdarahan selama 12 tahun. Saudara-saudara kasih Tuhan, selalu ada jalan kalau kita mau berusaha. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam kehidupan. Tetapi menjadikan seorang tampil sebagai pemenang adalah bagaimana caranya kita mengatasi masalah. Perempuan itu mendengar kabar tentang Yesus, lalu dia timbul iman dalam hatinya. Seperti tertulis suratnya pada Roma 10 ayat 17, ada tertulis, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Melalui kesaksian banyak, orang timbullah iman dalam diri wanita ini. Dan ia pun mulai melangkah dengan tekun. Harapannya kembali timbul. Karena pengharapan itu ia mampu menerobos ribuan orang yang sedang mengurung Yesus. Wanita tidak peduli kondisi fisik yang lemah, tetapi tetap bertekun dan berusaha menjamah jubah Yesus. Mata wanita itu hanya tertuju kepada Yesus, maka dia mampu berjalan. Mungkin kondisi keadaan perempuan ini sangat-sangat lemah. Setiap bulan wanita mengalami mendatangnya bulan. Coba bayangkan, itu pun dia lemas. Apalagi 12 tahun. Kekuatan apa dia menerobos ribuan orang? Itulah kalau hati kita, pikiran kita tertuju kepada Yesus. Ada kekuatan yang tidak pernah kita pahami. Ada kekuatan yang tidak mampu kita tahu. Kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Nah saudara-saudara, kita tidak mampu melihat diri kita apa kita punya kekuatan. Mungkin saat ini kita sedang terpuruk. Mungkin saat ini kita menghadapi permasalahan banyak. Mungkin saat ini kita merasa putus asa. Mungkin saat ini kita merasa kalah dalam segala hal. Tapi saudara tidak pernah mengerti diri saudara. Mungkin saudara menganggap diri saudara lemah. Mungkin saudara menganggap diri saudara sudah tidak punya harapan. Tapi Tuhan melihat saudara berbeda. Tuhan melihat saudara berbeda. Karena Tuhan mengenal saudara. Ada kekuatan di dalam diri saudara yang akan muncul kembali jika hati saudara dan jiwa saudara hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Dalam cerita Alkitab juga ada namanya Gideon. Ia bersembunyi di tempat pemeras anggur, takut kepada orang-orang Midian. Mereka telah mengepung kotanya. Kamu bisa bayangkan tekanan Gideon yang dia alami begitu luar biasa. Dan Gideon merasa lelah. Entah apa yang akan terjadi. Tepat ketika tampaknya ia tidak dapat bertahan lagi. Tiba-tiba muncul seorang malaikat dan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Gideon tak merasa sebagai pahlawan gagah perkasa. Ia sedang bersembunyi. Ia tak merasa gagah. Ia tak merasa berani. Ia lemah.
terintimidasi. Dengan kata lain, malaikat berkata, Gideon, kamu lebih kuat daripada apa yang kamu kirakan. Kamu membiarkan situasi membuatmu terpuruk. Kamu berpikir sudah tak kuat lagi. Tapi kami kemari untuk memberitahukanmu. Kamu memiliki apa yang kamu lakukan. Malaikat berkata kepada Gideon, kamu pemberani, kamu berberkat, kamu diperkenalkan, kamu mampu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Gideon tidak tahu apa yang ada dalam dirinya. Ia melihat apa yang sekelilingnya. Musuh yang tampak begitu besar, rintangan yang tampak tak dapat diatasi. Malaikat muncul untuk mengingati apa yang ada dalam diri Gideon. Malaikat itu melanjutkan dan berkata kepada Gideon, kamu akan memimpin umat Israel melawan bangsa Midian. Meskipun Gideon melihat malaikat, Gideon tetap tak bisa diyakinkan. Kata Gideon kepada malaikat, apa kamu bercanda? Aku ini berasal dari keluarga yang paling miskin. Aku yang terkecil dari di rumah ayahku. Kamu menyebut aku kuat. Kamu menyebut aku pahlawan. Apa kamu tahu latar belakangku? Disinilah Gideon tidak mengerti. Tuhan tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam situasi jika dia belum melengkapi kamu. Jika ia terlalu berat, terlalu besar untuk ditaklukkan, Tuhan takkan mengizinkannya. Jika kamu berada dalam masalah ini, artinya kamu bisa menghadapinya, kamu bisa menanganinya. Seperti Gideon, mungkin dia tak mungkin bisa mengira. Segala yang tampak tak mungkin, rasa melelahkan. Karena dia tahu latar belakangnya, dia orang kecil, orang miskin, dan orang yang tidak berdaya. Menghadapi orang Midian yang begitu besar, mana mungkin. Walaupun malaikat sudah meyakinkan dia. Tapi Gideon menceritakan latar belakangnya. Bukankah kita seperti itu? Kita tidak bisa melihat bahwa kita itu bisa. Kenapa? Karena kita ditutupi mata kita oleh masalah kita. Ditutupi oleh latar belakang kita yang kurang bagus. Ditutupi oleh ketidakmampuan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, Gideon itu ketika hatinya terpandang kepada Tuhan, seperti perempuan pedaran ketika dia pandang kepada Tuhan, Yarius ketika dia pandang perkataan Yesus, maka dengan kepercayaan itu dan imannya akan timbul, sehingga segala sesuatu yang mustahil akan jadi mungkin. Maka mujizat terjadi kalau kita punya iman hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kita ketika hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Semua saudara-saudari tidak bisa mengerti saudara punya kemampuan. Tapi Tuhan katakan pada saudara, saudara adalah orang yang mampu. Saudara orang yang kuat. Saudara adalah pahlawan. Saudara adalah orang berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih. Mujizat itu selalu ada asal kita penuh percaya. Ketika kita melihat diri kita, banyak hal yang kita tidak mampu kerjakan. Kita merasa lelah, kita merasa tidak mampu, latar belakangnya kita kurang baik. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada kita, dengan berikan kepada iman, asal hati kita, pikiran kita, jiwa kita tertuju kepada Yesus, maka kita dapat melakukan semua yang dengan gagah perkasa. Kita akan mampu, kita akan bisa, kita dapat menangani masalah, kita dapat menyelesaikan semuanya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan Tuhan pimpinlah kita, kuatkan iman kita kembali melalui perkataan-perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, mujizat itu ada karena percaya. Katakan pada diri saudara, saudara adalah orang yang mampu. Katakan diri saudara, saudara adalah orang yang diberkati. Katakan diri saudara, saudara mampu menangani masalah. Hati saudara tertuju kepada Tuhan Yesus. Seperti perempuan pendarahan, seperti Yarius percaya perkataan Tuhan, seperti Gideon yang tidak mungkin mampu menghadapi orang Midian.
semua akan terjadi. Mujizat itu akan terjadi. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.